Selamat malam Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun di Zoom atau YouTube. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan PA kita berdasar kitab Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 24. Kita baca dulu ya, silahkan. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dia maafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Baik, Bapak Ibu, tema malam hari ini adalah undangan masuk kerajaan Allah. Sebetulnya khotbah ini seharusnya khotbah ini disampaikan 2 pertemuan sebelumnya, ya. Saya ada kesalahan agak terbalik. Karena setelah undangan kerajaan Allah ini, undangan masuk kerajaan Allah ini baru syarat dan upah menjadi murid. Ya, tapi nanti bisa Anda sesuaikan sendiri ya. Bapak Ibu, narasinya adalah tentang seseorang yang diundang masuk jamuan makan. Ya. Ini kisah setelah orang Farisi mendengar pengajaran, jangan mencari muka atau validasi, dan berkatilah orang-orang yang tidak mampu membalas akan kebaikanmu, maka Allah akan membalasnya padamu, gitu ya. Setelah mendengar pengajaran itu, berkatalah seseorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi semua itu berharap masuk dalam kerajaan Allah. Berharap dijamu, ya berharap dijamu. Dijamu itu dijiamakan, diundang makan. Itu tanda penghormatan gitu ya. Jadi di dalam tradisi Yahudi, mereka sangat berharap diundang makan semeja dengan Abraham. Ya. Itu artinya masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, kemudian Yesus melanjutkan dengan memberi ilustrasi. Ada seseorang yang mengadakan jamuan besar dan mengundang banyak orang. Namun banyak orang yang diundang tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan. Kerinduan orang Yahudi adalah dijamu di dalam kerajaan Allah, makan bersama Abraham. Itu sebuah kehormatan. Tetapi faktanya, istilahnya gitu ya, Tuhan Yesus menjelaskan banyak hati yang tidak siap untuk diundang.
sama seperti kita zaman sekarang. Banyak yang berharap masuk surga, tetapi disuruh mengerjakan keselamatan nggak siap. Itu sama. Sama seperti anak, gitu ya. Besok besar kepengen sukses karir, terhormat, apapun cita-citanya, jadi dokter, pejabat, apapun. Tetapi masa kanak-kanaknya dilalui dengan tidak belajar, dengan tidak disiplin hidup, main terus. Ya orang-orang seperti ini kan nggak mungkin mencapai apa yang diharapkan sebetulnya. Bapak Ibu, Yesus mengatakan ada seseorang yang sedang mengadakan jamuan besar, mengundang banyak orang. Namun banyak orang yang diundang tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan. Kemudian orang yang mengadakan perjamuan makan itu mengundang orang-orang yang seharusnya bukan undangan. Bahkan semua orang di jalan dipersilakan ikut jamuan. Bapak Ibu, kita bukan orang pilihan. Umat pilihan itu orang Israel. Tetapi karena mereka menolak, mereka tidak masuk dalam kerajaan itu. Mereka tidak masuk dalam jamuan makan itu. Kitalah yang mendapatkan undangan. Ya, kitalah yang mendapatkan undangan. Masalahnya kita menghargai tidak undangan itu. Kita menghormati tidak undangan itu. Menghormati itu bukan masalah terima kasih undangannya, mantuk-mantuk gitu ya. Bukan itu. Menghormati undangan berarti kita menghargainya dengan mempersiapkan diri hadir dalam jamuan itu. Ya. Bapak Ibu, lalu orang yang mengadakan jamuan itu mengatakan, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Orang yang mengundang jamuan makan merasa terhina. Meskipun jawaban dari yang diundang itu, mohon maaf kami nggak dapat hadir. Nah, sopan kan? Mohon maaf kami nggak dapat hadir. Alasannya kawin, alasannya melihat ladang, alasannya beli lembu. Meskipun disampaikan dengan hormat, mohon maaf saya nggak dapat hadir. Tapi yang mengundang kelihatannya tersinggung. Yang mengundang merasa diremehkan. Undangan merasa tidak dihargai. Gitu ya. Sehingga dia mengatakan, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan tegas bahwa meskipun Allah ingin semua orang selamat, tetapi bukan berarti jual murah. Kebaikan, kemurahan Tuhan atau kasih karunia Allah tidak bisa dianggap remeh atau gampangan. Undangan itu sebuah kehormatan. Harapan Allah agar kita semua selamat itu sebuah kehormatan. Ayo kita hargai. Jangan kita memandang rendah undangan Tuhan dengan sibuk urusan dunia. Bapak Ibu, ilustrasi Yesus jelas merupakan sindiran bagi mereka yang diundang ya untuk masuk kerajaan Allah melalui pemberitaan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya undangan untuk masuk kerajaan Allah ini adalah ilustrasi dari Yesus yang memberitakan hal kerajaan Allah. Kamu mau ikut enggak? Kalau mau ikut, ayo ikut aku. Ayo berguru. Ayo dimuridkan gitu loh. Namun mereka tidak mau dan sibuk sendiri dengan segala berhalanya. Saya katakan berhala, kenapa? Karena yang disebut berhala adalah Allah lain.
Allah adalah sosok yang paling dihormati. Kalau kita menghormati sosok lain daripada Allah, itu berhala. Ya. Jadi Bapak Ibu, mereka yang menolak panggilan Allah dengan berbagai macam alasannya, mereka sedang menyembah berhala sebetulnya. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada padamu segala sesuatu yang kamu hormati lebih dari Allah, itu istilahnya. Bapak Ibu, jawaban orang yang diundang yang pertama, aku telah membeli ladang. Aku telah membeli ladang. Ladang melambangkan orang yang kemaruk dan terikat pada harta atau urusan duniawi. Ini berhala. Ya. Berhalanya adalah ladang, berhalanya adalah aset. Ia adalah orang yang kemaruk, terikat pada aset, pada harta, pada urusan duniawi. Mereka menolak ajakan untuk masuk jamuan karena lebih mementingkan ladang, mementingkan berhalanya, mementingkan kesukaannya dibanding panggilan Tuhan. Membeli ladang berarti fokus pada mengumpulkan aset, kepemilikan, keamanan materi. Ini Bapak Ibu. Seringkali kita diingatkan Tuhan untuk hal-hal ini. Kalau mau jujur sebetulnya banyak di antara kita yang belum menang atas berhala ini. Yesus menyoroti bahwa urusan mengumpulkan harta bisa menjadi alasan untuk menunda atau menolak panggilan Allah untuk mengerjakan keselamatan. Bisa. Semakin saya belajar Bapak Ibu, memang mengerjakan keselamatan itu tidak bisa jadi sampingan. Ya. Karena hanya orang yang berpikir, merenung, mengerti, dan berbuah yang keselamatannya terkerjakan. Kalau seseorang itu tidak merenung, tidak punya saat teduh, tidak punya pengertian akan kebenaran, bagaimana dia berbuah? Apalagi hidupnya sehari-hari sibuk. Sempat enggak memikirkan Tuhan? Itu sulit. Karena dalam bekerja pun kita fokus kan. Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan. Yang diundang kedua, mengatakan, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Ya, ini melambangkan ambisi. Orang yang sibuk dengan pekerjaan atau usaha dan produktivitas. Ya, dia sibuk dengan lembunya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Kalau yang pertama tadi itu aset, ngumpulin aset. Kalau yang ini pekerjaan. Aku baru beli alat, aku baru bangun pabrik, aku baru punya mesin, gak bisa tak tinggal. Aku harus turun tangan sendiri ngurusi mesin ini, istilahnya begitu. Lembu adalah alat kerja utama dalam pertanian saat itu. Jadi pesannya sebetulnya kesibukan kerja dan ambisi mencapai posisi atau jabatan dapat membuat seseorang mengabaikan hal-hal rohani, meremehkan pembentukan karakter karena sibuk kerja. Yang pertama sibuk ngumpulin aset, ngumpulin harta, yang kedua sibuk kerja. Kerjaannya belum selesai. Mungkin ujung-ujungnya sama, ekonomi ya, tetapi yang satu itu ngumpulin aset. Penyakitnya biasanya tidak mau berbagi. Kalau yang kedua, sibuk bekerja. Biasanya penyakitnya apa? Enggak mikirin hal-hal rohani. Bapak Ibu, hal-hal ini berbahaya. Karena umumnya orang di dunia urusannya ini.
Kerja ngumpulin aset, kerja ngumpulin aset. Dan yang ketiga, biasanya urusan keluarga. Dikatakan apa? Aku baru kawin, aku tidak bisa datang undangan jamuan itu. Aku baru menikah. Bapak Ibu, ini melambangkan orang yang menempatkan urusan pribadi dan keluarga demi indahnya hidup lebih dari panggilan Allah. Keluargaku datang, tidak bisa tak tinggal. Aku barusan kawin, barusan menikah. Aku ada pesta. Aku ada resepsi, tidak bisa tak tinggal. Bapak Ibu, pernikahan sendiri adalah hal yang baik, tidak salah kok. Tetapi dalam perumpamaan ini, hubungan keluarga bisa menjadi alasan untuk menolak undangan yang lebih penting. Ya. Seharusnya keluarga tidak bisa menjadi alasan orang untuk mengenal Allah. Setiap orang seharusnya bisa ngatur waktunya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang ibadah kita ini kan jelas, misalnya kalau Kamis PA, kalau Minggu gereja, atau mau ikut doa paginya pusat, jelas kan jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Harusnya kan bisa ngatur keluarga, ngatur waktu, ngatur pekerjaan di luar jam-jam itu. Sehingga tidak ada alasan meninggalkan pengenalan akan Allah. Mencintai Allah itu bukan, Tuhan aku mengasihimu, haleluya. Kamu mengasihi siapa? Kalau mengasihi istri jelas, mengasihi istri jelas, mengasihi anak-anak jelas. Ada objeknya. Allah itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Kadang-kadang memang kita fokus pada yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Jadi yang disebut mengasihi Allah itu sebetulnya mau mengenal Dia lebih. Mau mendapatkan pencerahan lebih. Ingin mendapatkan pernyataan Tuhan lebih. Mencintai firman-Nya, itu loh mencintai Tuhan. Kalau mencintai sosoknya, gimana wong Tuhan tidak kelihatan? Jadi bukti bahwa kita mencintai Tuhan lebih dari pekerjaan dan keluarga, sebetulnya dengan mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Seharusnya seperti itu. Yesus tidak merendahkan pernikahan, melainkan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada ikatan duniawi yang boleh mengalahkan prioritas terhadap Allah. Kasih kita kepada istri terhadap keluarga tidak boleh mengalahkan kasih kita terhadap Allah. Tidak boleh mengalahkan kasih kita terhadap firman Allah. Ya, karena Allah menyatakan diri kepada kita itu melalui firman-Nya. Ya. Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh memahami ini. Karena Tuhan seringkali ya, mengingatkan kita atas dua ini. Tuhan seringkali mengingatkan kita atas dua hal ini. Dua berhala ini. Satu ekonomi, kedua keluarga. Ini berhala paling kuat. Ayo perhatikan. Hanya orang yang menyisihkan waktu untuk Tuhan secara disiplin yang bisa bertumbuh kembang dalam pengenalan akan Allah, dalam karakter ilahinya. Kalau enggak menyisihkan waktu, enggak bisa. Menyisakan waktu, enggak bisa. Sisa capek-capek. Dengarkan firman ngantuk-ngantuk. Doa pagi bangun jam 5, tapi ditinggal tidur. Loh saya tahu. Karena saya sering juga melihat orang yang ikut doa pagi itu seperti itu. Pak Eras mulai berdoa, dia ikut. Buka YouTube, mulai berdoa. Tapi setelah itu tidur. Pak Eras amin,
baru amin. Ikut melek, oh amin sudah. Merasa sudah kudus dengan begitu. Saya tidak usah ngomong siapa orangnya ya, nanti gak enak. Tapi saya sering lihat kayak begitu. Bapak Ibu, pada akhirnya Bapak Ibu, orang-orang dengan sedikit ambisi duniawi dan minim kepentingan hidup yang mau dan mampu memahami panggilan Allah. Makanya kita selalu diajar, kosongkan diri, kosongkan keinginan, jangan banyak keinginan. Silahkan penuhi kebutuhan, tetapi keinginan sisihkan, tinggalkan. Hanya orang yang dengan sedikit ambisi duniawi dan minim kepentingan hidup yang mau dan mampu memahami panggilan Allah. Pada akhirnya Tuhan akan menjadi segalanya bagi diri kita jika kita menganggap tidak penting hal-hal yang lain. Kan gitu. Selama kita masih menganggap penting hal-hal lain, tidak mungkin Tuhan dipentingkan. Biasanya orang yang sibuk dengan pekerjaannya, ekonominya, keluarganya, Tuhan hanya jadi pendamping. Atau bahkan Tuhan hanya jadi alat. Aku ingin keluarga bahagia. Tuhan, jamah istriku, jamah suamiku. Hanya begitu. Sebetulnya kan tidak boleh seperti itu. Sebetulnya kita harus bisa membawa istri atau suami kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Beda. Tuhan hanya dipakai jadi alat pelaris tokonya. Tuhan berkati tokoku, berkati kantorku. Ini bukan Tuhan sebagai berhala loh. Itu toko jadi berhalanya karena Tuhan dijadikan tuyulnya. Beda. Dengan kita mengutamakan Tuhan, Tuhan adalah Allahku, tokoku adalah persembahan. Aku kelola baik-baik, tetapi tidak menjadi yang nomor satu. Aku kelola baik-baik, tetapi tidak mengalahkan pengenalanku akan Allah. Harusnya begitu. Bapak Ibu, Allah tidak anti terhadap produktivitas, enggak. Allah juga ingin orang rajin kok. Tuhan kan ngomong, kalau enggak kerja jangan makan. Itu kan jelas, orang harus dituntut bekerja, rajin ya. Tetapi Allah ingin setiap orang menempatkan hal-hal rohani atau hal-hal kerajaan Allah di atas segalanya. Kalau kita enggak mau duduk diam merenungkan, oh bosnya maksudnya Pak David ini, oh bosnya maksudnya Tuhan ini. Kerajaan Allah Bapak Ibu terbuka bagi siapa saja yang mau menerima undangannya dan menganggap penting, itu yang penting. Semua dapat undangan kok. Tetapi yang menganggap penting itulah yang berbahagia. Menerima undangan keselamatan butuh sikap rendah hati dan segera. Bukan cuma rendah hati, terima kasih ya undangannya. Cuman mohon maaf saya tidak bisa hadir. Loh itu rendah hati tetapi tidak ada segera. Kalau segera, terima kasih atas undangannya. Ya, sebentar lagi Anda pulang, saya segera mandi-mandi, salin-salin, saya berangkat. Loh, itu. Perlu kesadaran bahwa undangan Tuhan itu penting dan mendesak. Bukan sekedar penting, tapi penting dan mendesak. Kenapa mendesak? Karena ada suatu waktu kita tidak bisa lagi hadir dalam undangan itu. Umur kita terbatas, sedangkan undangan itu harus dikerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan dengan segera, saat kita tutup usia, selesai kesempatan yang ada. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa mengingatkan, kurang atau cukup Anda sendiri yang mengerti, Anda yang memberi perhatian panggilan Tuhan yang tahu. Ya, sekali lagi, saya hanya bisa mengingatkan,
Berhala manusia sejak zaman dulu sampai sekarang utamanya dua. Ekonomi, pekerjaan, dan keluarga. Periksa diri, periksa keluarga kita, sudahkah kita tidak memberhalakan pekerjaan dan keluarga? Atau sebetulnya kita masih memberhalakan? Saya hanya bisa mengingatkan, saya tidak bisa menegur si A, si B, Pak, Bapak ini saya lihat masih memberhalakan pekerjaan. Tidak bisa. Karena ini masalah hati. Pak, Bapak ini masih mengutamakan keluarga lo daripada Tuhan. Saya tidak bisa ngomong begitu. Karena yang tahu hati Anda, hati kita masing-masing. Saya mengutamakan Tuhan atau saya mengutamakan keluarga, hanya Tuhan yang tahu. Saya dengan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya saya tidak bisa negur. Tetapi hendaknya kita selalu koreksi, mau evaluasi. Panggilan atau undangan masuk kerajaan Allah bukan hal yang remeh. Yang bisa dikerjakan atau dilakukan tanpa persiapan, tidak bisa Bapak Ibu. Undangan masuk kerajaan Allah sebetulnya sama dengan undangan menjadi murid. Undangan untuk belajar, mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Itu sama. Karena kita nggak bisa begitu diundang kita langsung masuk jamuan. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena undangan jamuan makan berarti setiap orang seharusnya hadir dengan kepantasan. Kita diundang, kita terima undangan, tapi nggak bisa. Begitu saya terima undangan jam 4 sore masih pakai baju tidur, tiba-tiba saya berangkat gitu. Kan nggak pantas. Menerima undangan berarti saya harus mempersiapkan diri. Saya harus mandi, nyetrika baju, pakai baju yang rapi, pakai sepatu, baru masuk undangan. Sama Bapak Ibu, masuk kerajaan Allah, diundang masuk kerajaan Allah, itu perlu persiapan supaya kita pantas masuk kerajaan itu. Perlu pakaian pesta yang pantas sebagai sikap hormat kepada yang ngundang. Bukan karena baju bagus kita masuk kerajaan, enggak. Ya, bukan karena baju bagus kita masuk jamuan, tidak. Kita diundang Allah, diundang raja itu baru kita masuk. Tapi masuk harus direspon dengan pakaian pesta yang pantas. Sepantas-pantasnya kita, sebagus-bagus pakaian pesta kita. Tapi kalau kita enggak diundang, ya enggak masuk kerajaan Allah kan. Berarti kita masuk kerajaan Allah ini karena undangan. Karena Allah yang mengasihi kita, ayo ikut dalam jamuan. Tapi hormatilah yang undang. Dengan kita hidup dengan pantas, hidup dengan kekudusan. Kita baca yuk Matius 22 ayat 12 sampai 24. Ayat 12 sampai 14. Matius 22 ayat 12 sampai 14. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, kalau tidak kelihatan sebetulnya jangan langsung jadi 3 ayat, kekecilan tulisannya ya. Bapak Ibu, ayat-ayat ini jelas menyatakan mereka diundang, mereka masuk, tapi ditendang keluar. Kenapa? Karena enggak pantas. Tidak pakai pakaian pesta, tidak memantaskan diri. Bapak Ibu, kita melakukan firman Tuhan itu tanda kepantasan. Respon yang benar dari undangan masuk kerajaan Allah.
Jangan kita sia-siakan. Ya. Kepantasan di sini berarti kita mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan hati Tuhan. Bukan mengutamakan hal-hal duniawi, baik ekonomi maupun keluarga. Sekali lagi, bukan tidak boleh kerja, bukan tidak boleh punya keluarga yang baik, bukan. Tetapi apa yang kita utamakan? Di dalam mencari ekonomi, dalam membangun ekonomi, dalam membangun keluarga yang indah, apakah kita mengutamakan Tuhan? Atau mengutamakan cuan? Atau mengutamakan kebahagiaan istri dan anak-anak, tapi Allah sedih. Pada saat kita berusaha menyenangkan istri dan anak-anak, pertanyaannya, apakah Allah sedih atau Allah senang dengan keputusan yang aku buat? Kita sebagai suami selalu ingin menyenangkan istri dan anak-anak. Istri begitu, suami ingin menyenangkan istri dan anak-anak. Sedangkan istri ingin menyenangkan suami dan anak-anak, itu pasti. Tetapi apakah sikap kita untuk menyenangkan keluarga ini membuat Tuhan sedih? Atau membuat Tuhan bahagia? Itu masalahnya. Seringkali keputusan kita membahagiakan keluarga membuat hati Tuhan sedih. Keputusan untuk mengenal Allah, keputusan untuk melakukan firman Tuhan seringkali kalah. Seringkali kalah demi perasaan istri dan demi perasaan anak-anak. Seringkali kalah demi strategi bisnis kita, padahal sebetulnya itu jahat di mata Allah. Loh, Bapak Ibu, ini penting kita pikirkan. Coram Deo itu. Setiap saat, setiap langkah, setiap apapun yang kita putuskan dalam hidup, ini siapa yang senang? Dalam keputusan yang aku buat, siapa yang disukakan? Itu selalu harus jadi pertimbangan. Oh, keputusan ini anak istriku senang, betul. Allah senang enggak? Allah senang enggak? Karena tidak semua yang menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak itu menyenangkan Allah, enggak. Kadang-kadang didikan kita yang memanjakan anak, anak senang, Allah kan enggak senang. Loh, kamu kok memanjakan anakmu? Di Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan, aku ingin anak-anak ilahi, anak-anak yang ilahi. Aku ingin keturunanmu itu loh, keturunan ilahi. Tapi kita mendidik dengan sembrono. Yang penting anakku senang, padahal tidak terdidik dengan baik. Memanjakan. Yang penting anakku senang. Tapi kejiwaannya tidak terbangun. Anak itu menjadi anak yang pelit. Anak yang suka membuli misalnya, membuli temannya. Miskin lu. Lah, bajumu kok jelek. Loh. Kita ngejor ya, kita ngejoki anak. Ngasih duit, ngasih baju, ngasih sepatu. Apapun yang dimau dituruti. Tapi anak ini akhirnya tidak memiliki kedewasaan. Meremehkan temannya yang miskin. Menganggap sepele pengenalan akan Tuhan. Ini kan Tuhan didukakan sebetulnya. Meskipun anak kita senang. Kerja. Kita mampu memberi UMR. Tapi kita tidak beri UMR kepada pegawai kita. Demi keuntungan lebih besar. Karena kebutuhan rumah tanggaku banyak, Pak. Istri anak-anakku butuh baju bagus, butuh sekolah di luar negeri, butuh begini, butuh begitu. Jadi aku harus mendapatkan keuntungan besar dari pekerjaan. Udah, salah satu caranya gaji karyawan aku pepet. Gak perlu UMR misalnya. Ini kan menyakiti hati Tuhan. Keputusan-keputusan kita menyakiti hati Tuhan. Padahal karyawan itu ada bersama kita, itu juga ada rencana Tuhan buat mereka sejahtera. Kenapa kita tega
demi menyenangkan istri dan anak-anak. Nah, ini kan menjadi masalah Bapak Ibu yang seharusnya kita pikir. Bapak Ibu, kita diundang Allah, itu kasih karunia. Sikap hati yang suci dan sikap hidup menjadi berkat bagi banyak orang, itu adalah respon yang pantas dalam jamuan kerajaan Allah. Kalau kita tidak menjadi perabot Allah, gitu ya, kekudusan itu simbolnya kan perabot Allah. Disucikan dan digunakan untuk kemuliaan Allah. Kalau kita tidak suci dan tidak berguna bagi kemuliaan Allah, menjadi berkat maksudnya bagi sesama, kita tidak pantas loh masuk kerajaan Allah meskipun kita diundang. Bapak Ibu, pembentukan karakter sebagai respon, ya, pembentukan karakter sebagai pakaian pesta untuk masuk kerajaan Allah tidak mungkin terjadi jika kita fokus dan sibuk dengan hal-hal duniawi yang kita anggap lebih penting dari hal-hal rohani. Tidak mungkin terbentuk. Apa yang menjadi fokus kita, itu yang akan terjadi. Jadi kalau kekristenan kita tidak menjadi fokus, hanya menjadi sampingan, itu tidak akan pernah membentuk karakter kita. Tidak akan pernah membentuk keselamatan kita. Tidak akan. Mengerjakan keselamatan tidak bisa dengan sisa perhatian atau sisa waktu kita. Mengerjakan keselamatan harus menjadi prioritas hidup. Ingat ya, ini masalah batin. Bukan nggak boleh kerja 8 jam, 10 jam, 12 jam, silahkan. Tapi batin kita di mana? Bukan nggak boleh berkeluarga, boleh. Bertanggung jawab sama keluarga, harus. Tapi fokus kita di mana? Fokus kita di kebahagiaan keluarganya atau fokus kita di kebahagiaan Allahnya? Bapak Ibu, membaca, merenungkan firman, belajar untuk memahami kebenaran, terutama melakukan firman sebagai buah-buah kebenaran, ini harus diutamakan. Tidak boleh dilupakan, diabaikan, tidak boleh jadi sisa perhatian kita, tidak boleh. Kita harus bisa menyisihkan perhatian kita dan waktu kita untuk hal-hal kekal. Ini Bapak Ibu, pesan bacaan hari ini itu. Selanjutnya Lukas mengajar bagaimana syarat dan upah menjadi murid. Itu sudah pernah kita bahas. Jadi jangan dianggap sepele. Ya. Lebih tepatnya ayat selanjutnya ya dari penjelasan orang itu harus menghargai Tuhan lebih dari aset, lebih dari pekerjaan, lebih dari keluarga. Itu sebabnya di Lukas 14 ayat 33, Yesus berkata, apa? Tanggalkan segala milik. Ayo dibaca yuk. Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi segala milik di situ tuh aset, kerjaan, dan keluarga. Bukan cuma masalah materi loh. Halo Bapak Ibu, perhatikan itu. Melepaskan segala milik, bukan hanya harta, tetapi juga kepentingan atau kenyamanan keluarga. Kita tidak boleh terikat materi, perasaan cinta yang berlebih terhadap istri atau keluarga. Bukan tidak boleh punya keluarga, bukan tidak boleh mengasihi istri dan keluarga, tetapi seharusnya mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Menyenangkan istri atau menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang sebagai suami kita ini ada di tengah. Ya seperti saya pernah sampaikan ilustrasi. Istri anak-anak kepingin liburan.
punya uang. Tetapi suatu saat hati suami, hati kepala rumah tangga digerakkan untuk menolong seseorang. Gimana? Rela enggak? Rela enggak? Enggak jadi liburan, enggak jadi jalan-jalan, enggak jadi beli baju demi menolong tetangga yang membutuhkan. Kita enggak pernah tahu. Pak, itu kan sudah direncanakan, betul sudah direncanakan. Tetapi ada tetangga kecelakaan nggak bisa bayar rumah sakit karena enggak punya uang, itu kan juga mendadak. Relakah kita jadi berkat? Relakah kita menyenangkan Tuhan dengan menolong sesama? Di satu sisi, istri dan anak-anak jegot, ngambek karena enggak jadi jalan-jalan. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu itu akan melatih kedewasaan kita, akan melatih kesempurnaan rohani kita. Tapi kalau selalu kita abaikan dengan alasan ini kan sudah terjadwal. Nggak bisa, ikut Tuhan tuh harus lentur. Tuhan suruh ngiri-ngiri, suruh kanan-kanan. Nurani kita harus dikembangkan. Begitu kita tidak taat, rohani kita, nurani kita yang mau mulai mekar ini akan surut lagi. Udah, akhirnya bantat, enggak jadi mekar, enggak jadi berkembang. Harus peka Bapak Ibu. Menjadi murid Tuhan adalah undangan masuk jamuan kerajaan Allah. Ya, harus segenap hati dan hidupnya tertuju pada pengajaran dan keteladanan Yesus. Bapak Ibu, gereja seharusnya menjadi tempat pemuritan, bukan sekedar ritual. Kalau gereja ini menjadi tempat pengenalan akan Allah dan jemaat bisa mengerjakannya dengan baik, itulah undangan keselamatan. Menjadi murid berarti mau belajar, membutuhkan komitmen, fokus, konsistensi, dan positioning. Sebab tidak mungkin kita dapat bertumbuh, berkembang secara efektif gitu ya, tanpa komitmen, disiplin, belajar, fokus, dan ketekunan. Tidak bisa orang bertumbuh angin-anginan. Sama seperti orang fitness Bapak Ibu. Butuh disiplin. Seminggu 3 kali, ya 3 kali latihan. Seminggu 5 hari latihan. Jadwalnya gimana? Kita tidak akan pernah sehat. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang-kadang tidak pernah, bolong sama sekali. Enggak akan dapat hasil apa-apa Bapak Ibu. Semua proses di dunia itu seperti itu. Butuh ketekunan, butuh komitmen, butuh disiplin. Orang belajar karate gitu misalnya. Ya sama, dia akan menjadi jagoan dalam karate kalau setiap kali latihan dia ikut. Tidak bisa bolong-bolong. Ikut Tuhan juga begitu. Perlu komitmen belajar, perlu komitmen mengerti kebenaran. Supaya otot rohani kita terbentuk. Amin Bapak Ibu. Untuk berbuah butuh konsistensi. Tidak mudah tergoda melakukan hal yang lain. Ya waktunya fitness ya fitness, kecuali ada yang lebih penting gitu ya. Waktunya fitness ya fitness. Waktunya belajar ya belajar. Waktunya ke gereja ya ke gereja. Itu akan membentuk karakter yang baik. Jangan kita mudah tergoda dengan melakukan hal-hal yang lain yang menghentikan fokus kita belajar. Kita perlu Bapak Ibu merenungkan setiap saat. Ya. Kalau tidak, kita hilang fokus. Benar hilang fokus. Dan tidak menjadi apa-apa gitu ya. Karena waktunya Tuhan bicara kita tinggal. Saat kita mendapat inspirasi, segera catat, segera direnungkan.
Tapi kalau kita tidak mau disiplin, kita melakukan yang lain, hilang inspirasi ini. Tadi kita diingatkan Tuhan apa ya? Tuhan ngomong apa ya? Pesan Tuhan apa ya? Kita tidak jadi apa-apa. Ayo, ini menjadi perhatian. Undangan masuk jamuan kerajaan Allah perlu serius. Perlu ketekunan dan komitmen. Amin.